Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan RPL kita. Dan pada kali ini kita akan membahas mengenai agile process. Dan secara spesifik adalah menggunakan XP dan Scrum. Subpembahasan pada penjelasan kali ini adalah konsep agile process secara umum, kemudian ada model extreme programming dan model Scrum. Kita tahu bersama bahwa model extreme programming dan Scrum ini adalah termasuk dalam pendekatan agile. Adapun tujuan pembelajaran pada slide ini adalah mahasiswa memahami konsep agile process, mahasiswa memahami dan mampu menerapkan model extreme programming dan Scrum. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam agile process. Agile process ini bahasa Indonesianya adalah proses lincah atau proses cepat gitu ya. Jadi kalau di paper Anda mengetahui menggunakan proses lincah atau proses cepat, itu mungkin si penulis mentranslatekan agile gitu ya. Ya, agile ini adalah upaya untuk menyelesaikan proyek secara adaptif dan dinamis, merespon perubahan. Jadi yang diperkenalkan di agile ini adalah respon terhadap perubahan. Jadi perubahan ya. Jadi bagaimana perangkat lunak itu tidak terlalu kaku gitu ya. Dinamis artinya spesifik terhadap isi dan secara agresif melakukan perubahan serta berpusat pada pertumbuhan. Ini menurut Goldman, menurut penjelasan dari Goldman. Nah, agile ini ada manifesto istilahnya ya. Jadi sekumpulan atau sekelompok peneliti di bidang rekayasa perangkat lunak ini berkumpul dan membuat 12 poin-poin kesepakatan atau manifesto gitu ya. Bisa dikenal sebagai prinsip agile process atau agile manifesto. Yang pertama, poin-poinnya adalah prioritas utama adalah memuaskan pelanggan melalui delivery perangkat lunak dalam waktu yang lebih awal dan berkesinambungan. Jadi prioritas utama itu adalah memuaskan pelanggan, bukan mengikuti serangkaian proses yang sudah baku gitu ya. Jadi prioritasnya adalah memuaskan pelanggan. Kemudian yang kedua adalah menyambut kebutuhan yang berubah-ubah. Yang ketiga, lebih sering mendeliver perangkat lunak dalam waktu yang lebih pendek. Jadi ada beberapa perangkat lunak itu dipecah-pecah gitu ya. Tapi di setiap pecahan tersebut ini sudah produknya sudah bisa di-delivery dan bisa dipakai seperti itu. Kemudian yang keempat, pelaku bisnis dan pengembang harus bekerja sama setiap hari selama proyek dilaksanakan. Jadi ciri khasnya adalah melibatkan pelaku bisnis atau orang-orang yang dari sisi atau pemesan gitu ya. Misalkan ada orang memesan perangkat lunak, nah dia juga dilibatkan gitu. Itu adalah ciri-ciri pendekatan agile. Kemudian membangun proyek perangkat lunak pada lingkungan individu yang termotivasi. Masing-masing stakeholder, baik itu developer atau product owner atau si orang yang memesan itu harus sama-sama termotivasi untuk bisa menyelesaikan bekerja sama ya, menyelesaikan perangkat lunak. Nah, tatap muka adalah metode yang paling efektif dan efisien dalam menyampaikan informasi. Jadi tidak tertulis, tidak dokumen, tapi langsung tatap muka supaya lebih bisa timbal baliknya ataupun feedbacknya ya lebih cepat, lebih banyak. Prinsip agile proses yang ketujuh ini adalah tolak ukur utama kemajuan perangkat lunak itu adalah perangkat lunaknya sudah bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi poinnya adalah perangkat lunaknya bisa jalan, bisa dipakai gitu ya.
itu bisa dianggap sebagai satu step ke step yang lain itu sudah berjalan. Kemudian proses pengembangan peran lunak yang cepat eh, mendukung berkelanjutan. Jadi nggak hanya cepat saja, tapi juga harus incremental ya. Jadi menambah atau ada yang ditambahkan dari satu step, satu langkah ke langkah yang lain. Perhatian terus-menerus atas keunggulan teknis dan perencanaan yang baik dapat meningkatkan kecepatan pengembangan perangkat lunak. Jadi di fase perencanaan ini developer dan product owner gitu ya, atau si pemesan perangkat lunak ini harus bisa menggali kebutuhan-kebutuhan gitu ya, serta ataupun requirement ya, persyaratan-persyaratan. Nah, ini penting untuk bisa meningkatkan kecepatan pengembangan perangkat lunak. Kalau di awal sudah tahu gitu ya, kira-kira bagaimana yang dia mau, nah itu bisa lebih cepat perangkat lunak. Dia ini sih ini ya, yang memesan perangkat lunak. Kemudian 10, kesederhanaan. Seni memaksimalkan jumlah pekerjaan yang tidak terselesaikan. Ya, jadi eh, manajemen pekerjaan ya, ini sangat diperhatikan pada agile proses. Jadi bagaimana eh, mengatur pekerjaan itu supaya bisa teralokasi ke tim gitu ya. Kemudian arsitektur persyaratan rancangan perangkat lunak terbaik muncul dari tim pengembang perangkat lunak yang mengatur dirinya secara mandiri. Jadi pendapatnya pada manifesto ini adalah kalau mau cepat, nah itu tim harus bisa mengatur manajemen tim itu sendiri gitu ya. Tentu saja dengan peran masing-masing. Kemudian pada interval waktu yang teratur, tim pengembang mencerminkan dirinya bagaimana menjadi lebih efektif. Jadi lebih efektif ataupun dievaluasi bagaimana nih caranya bisa efektivitasnya meningkat waktu demi waktu. Nah, eh, poin penting mesti agile proses mengizinkan perubahan, tetap menggunakan hal penting untuk melakukan pemeriksaan yang sesama atas alasan dilakukannya perubahan. Jadi nggak hanya asal merubah, tapi juga ketika ada perubahan ini sudah melalui proses diskusi dan evaluasi di antar stakeholder atau antar tim. Nah, itu mengenai pendekatan agile secara umum ya. Nah, kita sekarang masuk ke extreme programming. Ya, salah satu model yang dia termasuk ke dalam agile approach. Extreme Programming atau XP ini sebuah cara pengembangan perangkat lunak yang mengimplementasikan kesederhanaan tetapi menghasilkan lingkungan yang efektif dan tim memiliki produktivitas tinggi. Ini menurut definisi dari Wells. Hal yang difokuskan pada XP adalah kesederhanaan. Nah, kenapa disebut kesederhanaan? Di sini dulu pada waktu diperkenalkan ini bandingannya adalah dengan model proses yang sekuensial seperti waterfall dan seterusnya. Itu kan sangat berat prosesnya gitu ya dan sangat banyak yang perlu dilakukan. Nah, di XP ini dia memperkenalkan dengan kesederhanaan karena dia memang menjunjung tinggi konsep-konsep ya simplicity, kesederhanaan proses seperti itu. Nah, nilai-nilai dalam XP ini adalah yang pertama adalah komunikasi, kesederhanaan, umpan balik, keberanian dan rasa hormat. Jadi nilai di sini adalah ciri khas yang dipegang gitu ya dalam pendekatan XP. Jadi kalau orang mau menerapkan XP, nah dia harus menerapkan poin-poin ini atau 5 nilai utama ini. Yang pertama komunikasi. Komunikasi efektif antara pelaku bisnis dan developer. XP menekankan kolaborasi informal antara developer dan pelanggan gitu ya. Jadi kolaborasinya tidak melulu harus terdokumentasi seperti yang
sekuensial, tapi tetap dia komunikasinya efektif dan rutin gitu ya. XP membatasi developer merancang hanya pada kebutuhan yang mendesak, tidak pada kebutuhan yang akan datang. Jadi yang dipikirkan adalah kebutuhan yang saat ini dan sekarang gitu ya. Atau di sini dan sekarang butuhnya apa gitu ya. Kemudian tujuannya agar menciptakan rancangan yang sederhana, tapi mudah diimplementasi. Kemudian nilai-nilai selanjutnya adalah feedback atau umpan balik. Umpan balik ini biasanya berasal dari 3 sumber, dari developer atau antar developer itu berdiskusi sendiri gitu ya. Kemudian dari pelanggan, atau dari yang ketiga adalah anggota tim yang lainnya selain developer. Umpan balik memiliki manfaat untuk melakukan validasi dan verifikasi perangkat lunak. Jadi kan developer mengerjakannya itu mengerjakan perangkat lunak yang diinginkan oleh pemesan gitu ya, atau pelanggan. Nah, untuk mencocokkan apakah sudah sesuai dengan pemesan ya perlu divalidasi dan verifikasi dengan si pelanggan tadi, apakah sudah tepat seperti apa yang dia inginkan. Kemudian keberanian. Keberanian di sini adalah berani untuk patuh terhadap proses XP atau nilai-nilai XP. Ya, sebuah tim XP harus disiplin atau berani melakukan perancangan hanya untuk saat ini dan meninggalkan ya proses yang akan datang. Kenapa kok seperti itu? Ya seperti yang dijelaskan tadi, supaya pengerjaannya itu to the point, apa yang dibutuhkan sekarang. Nah, konsekuensinya XP ini harus bisa mengakui juga bahwa kebutuhan di masa depan ini bisa berubah drastis. Sehingga kalau dia mendesain untuk yang kebutuhan yang hanya saat ini saja, maka pastinya nanti ketika ada kebutuhan yang berubah drastis, dia harus mendesain atau melakukan proses ini lagi gitu ya. Jadi harus berani, enggak dia beraninya itu mengerjakan yang saat ini saja. Gitu ya. Karena itu dibutuhkan keberanian ya. Jadi untuk tidak mengantisipasi atau mengerjakan kebutuhan yang terlalu jauh. Kemudian sehingga menuntut pengerjaan ulang yang substansial. Ini adalah konsekuensi yang saya sebutkan tadi. Kemudian rasa hormat. Saling menghormati antar yang terlibat dalam proyek pengembangan perangkat lunak. Ketika mereka mendeliver dengan tepat, mereka menanamkan rasa hormat atas proses XP. Jadi ketika developer ini delivery-nya tepat waktu, kemudian tepat sasaran gitu ya, maka secara sendirinya dia akan tertanam rasa hormat antara masing-masing stakeholder gitu ya. Nah, ini adalah bentuk dari proses XP. Dimulai dari perencanaan. Nah, ini ketika di perencanaan diterapkan proses-proses yang pertama mencari atau menemukan story-story pengguna. Jadi ciri khasnya pakai XP ini adalah ada user story namanya. Jadi bukan kalau di struktural atau prosedural itu kan ada functional requirement, ada non-functional requirement, ada SKPL, dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak gitu ya. Nah, kalau yang XP ini prakteknya itu adalah menemukan user story atau kasus penggunaan. Ini bentuknya bisa berupa paragraf, bisa berupa paragraf skenario ya. Kemudian ada juga skenario berupa komik, seperti ilustrasi gambar gitu ya, atau video pemakaian. Nah, itu cara bagaimanapun yang penting terlihat kira-kira nantinya aplikasi itu penggunaannya akan seperti apa. Ini adalah user story. Kemudian ada juga ditentukan nilai-nilai disepakati ya, nilai-nilai yang tadi nilai utama dalam XP
disepakati di seluruh stakeholder, terutama juga untuk yang si pemesan itu kan belum tahu nilai XP itu seperti apa ya, juga perlu disepakati dulu. Kemudian selanjutnya adalah kriteria uji penerimaan atau rencana dan juga rencana iterasi. Jadi iterasi kesekian atau iterasi yang sekarang gitu ya. Ini nanti bisa diterima ketika seperti apa gitu ya. Kemudian di sini sudah perencanaan, kemudian ada perancangan. Perancangan ini praktek yang biasa digunakan itu adalah menggunakan kartu CRC, Class Responsibility Collaborator. Jadi CRC ini mirip seperti kalau Anda membuat IR diagram pada database. Jadi CRC itu kalau kelas itu kan kita bisa ibaratkan sebagai kalau di database itu adalah entitasnya gitu ya. Jadi entitas, hubungan antara entitas gitu ya. Itu kalau yang di kelas itu disebut sebagai CRC card. Ya, kelasnya apa, responsibility-nya apa, kemudian yang berhubungan dengan dia atau kolaboratornya itu kelas apa. Kemudian ada juga spike dan juga prototype. Nah, ini praktek-praktek ini nanti bisa didalami sendiri gitu ya. Dalam proses XP ini maksudnya contohnya seperti apa sih? Gitu, terutama yang menggunakan atau yang fokus kepada XP gitu ya. Anda yang fokus terhadap XP. Kemudian penulisan kode program. Nah, ini ada beberapa praktek, ada yang khas ini adalah pair programming atau pemrograman berpasangan. Jadi dua orang memprogram, yang satunya nanti memprogram, satunya mengevaluasi dan sebaliknya, berganti-gantian. Kemudian ada continuous integration atau integrasi terus-menerus dan juga refaktorisasi. Nah, ini nanti apa? Nanti kita setelah ini akan menjelaskan ya. Kemudian ada pengujian. Gitu ya. Setelah ini pengujian. Dan bisa dilihat di sini adalah siklus, maka ketika dinilai di pengujian itu ada perubahan ya bisa kembali lagi diulangi ke siklus yang selanjutnya. Begitu ya. Nah, di proses XP perencanaan ini mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan yang memungkinkan tim. Ini ciri khasnya adalah user story, kemudian kriteria uji dan rencana iterasi seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian perancangan dibuat dalam bentuk CRC, ya ini khasnya XP, Class Responsibility Collaborator. Dari CRC disusun spike atau prototype fungsi. Jadi istilahnya di sini prototipenya itu adalah spike. Refaktorisasi dilakukan untuk menyesuaikan antara spike dengan kebutuhan real. Jadi di-trace antara prototipenya dan juga kebutuhan realnya. Apakah sudah cocok semua memenuhi kebutuhan real tersebut. Kemudian pengkodean. Setelah spike disusun atau prototip disusun beralih ke coding. Dalam coding ini ada praktek yang dilakukan, yaitu refactoring, ada unit testing dan pair programming. Gitu ya. Refactoring mengubah sistem peraturan sedemikian rupa tanpa mengaruhi output yang telah direncanakan. Jadi spike-nya atau prototipenya bentuknya seperti apa, kodenya itu yang dioptimasi atau dioptimalkan. Kira-kira untuk mencapai fungsi yang seperti itu, ada nggak sih algoritma atau logika ya yang ada di dalam program itu yang bisa dioptimalkan. Kemudian unit testing, ini pengujian per individu. Ketika membuatnya itu objeknya dipecah-pecah atau program dipecah-pecah, maka perlu diuji unit per unitnya gitu ya. Kemudian juga ada praktek pair programming, ini memprogram berpasangan. Asumsinya dua otak lebih baik daripada satu, seperti tadi, yang satunya coding, satunya evaluasi.
yang satunya dan sebaliknya dibalik tugasnya gitu ya. Karena kita cenderung bisa menemukan eh, kesalahan gitu ya, itu kalau eh, punya orang lain gitu ya. Atau kita sedang mengevaluasi punya orang lain dan sebaliknya seperti itu. Kesalahan yang kita sendiri itu kita susah untuk menemukan. Kemudian pengujian. Pengujian unit dan berlanjut pengujian integrasi. Nah, ini adalah pengujian internal developer gitu ya. Jadi unit testing, ada kemudian integration testing, kemudian ada sistem testing. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengujian penerimaan aplikasi atau user acceptance test. Ini adalah pengujian yang melibatkan si pemesan tadi gitu ya. Untuk menguji kecepatan proyek atau kecepatan penyelesaian ya, dapat dihitung dari banyaknya CRC yang telah menjadi aplikasi dalam satu satuan waktu. Jadi CRC yang di awal ditentukan tadi, dalam misalkan 1 bulan gitu ya, itu ada beberapa CRC yang sudah diselesaikan. Nah, kita telah menyelesaikan model XP, sekarang kita masuk ke model Scrum. Model Scrum adalah kerangka kerja di mana orang-orang dapat menyelesaikan permasalahan kompleks yang senantiasa berubah. Ini sama juga seperti XP tadi, isunya adalah bagaimana menerima semua perubahan dalam pengembangan perangkat lunak. Di Scrum ini menghasilkan produk dengan nilai tinggi secara kreatif dan produktif. Scrum bersifat ringan, mudah dipahami, namun sulit dikuasai. Gitu ya. Jadi logikanya atau cara jalannya ketika dilihat itu mudah, tapi susah untuk dikuasai karena sangat berkaitan dengan manajemen tim. Nah, komponen Scrum ini memiliki 3 komponen utama ya. Yang pertama adalah tim Scrum, kemudian ada aktivitas Scrum atau Scrum Activity, dan ada juga artifak Scrum. Gitu ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tim Scrum. Tim Scrum terdiri atas product owner, ada developer atau tim pengembang, dan Scrum Master. Nah, product owner di sini bukan pemesan ya. Jadi terminologi atau istilahnya di sini product owner di Scrum yang dipakai itu adalah bukan pemesan, tapi yang menjembatani antara pemesan dan tim pengembang atau si pengembang perangkat lunak tadi. Jadi product owner adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengelola produk backlog. Jadi sekali lagi ini adalah bukan pemilik atau pemesan perangkat lunak, tapi dia adalah yang bersinggungan langsung dengan pemilik perangkat lunak. Jadi dia bisa menginterpretasikan kebutuhan-kebutuhannya si pemesan itu apa saja sih, dan dirupakan menjadi produk backlog. Jadi di Scrum ini ada istilahnya produk backlog. Kalau yang di XP tadi kan user story. Kalau yang di terstruktur atau prosedural itu adalah functional non-functional requirement ataupun SKPL ya. Nah, kalau yang di Scrum ini bentuknya adalah product backlog. Seorang PO, selanjutnya saya singkat dari product owner ya, adalah satu-satunya pihak yang dapat dirujuk tentang kebutuhan sistem. Jadi yang bisa ditanyai mengenai sistem kebutuhan dari sistem yang akan dibuat itu hanyalah product owner atau PO ini. PO mewakili konsumen yang bekerja melebur dengan tim. Jadi PO ini adalah yaitu tadi yang berhubungan langsung dengan pemesan gitu ya. Oke. Yang tim Scrum yang kedua adalah pengembang. Ya, developer itu sendiri ya. Adalah para profesional yang bekerja untuk menghasilkan produk. Tim pengembang bekerja di bawah arahan product owner dan tidak diperkenankan mengerjakan selain tugas-tugas dari product owner. Tim bekerja secara mandiri, ya ini adalah developernya gitu ya. Kemudian tim yang ketiga itu adalah Scrum Master. Scrum Master bertanggung jawab memastikan proses Scrum dapat dipahami dan dilaksanakan. Scrum Master adalah seorang pemimpin yang melayani product owner dan tim pengembang agar menghasilkan produk yang
berkualitas. Jadi ini adalah manajer proses Scrum, si Scrum Master ini. Jadi dia mengawasi seluruh jalannya proses Scrum. Kalau PO tadi tugasnya adalah menambahkan atau mengatur backlog gitu ya. Nah, aktivitas Scrum. Scrum memiliki serangkaian aktivitas yang disebut sprint. Jadi iterasi kalau yang di XP tadi itu ya, itu kalau di Scrum namanya sprint. Setiap sprint berakhir dalam periode tertentu yang telah disepakati bersama dan disepakati atau berakhir pada meeting. Jadi ini sprint 1 ini 2 minggu misalkan. Ya sudah, nanti di akhir 2 minggu itu ada meeting gitu ya. Sprint ini di dalam satu sprint mewakili ada planning, ada daily scrum, ada sprint review dan retrospektif. Gitu ya. Nah, kemudian artefak Scrum. Artefak Scrum ini adalah bisa disebut dokumen-dokumen yang dihasilkan gitu ya. Apa sih hasil yang kelihatan dari Scrum gitu ya. Ada 3 buah artefak dalam Scrum. Yang pertama adalah product backlog. Daftar terurut dari setiap kebutuhan dalam sistem. Nah, ini yang menyusun tadi adalah product owner. Kemudian sprint backlog. Sekumpulan product backlog yang akan diselesaikan dalam satu sprint. Backlog yang ada ini dialokasikan ke dalam sprint. Dan siapa-siapa saja yang tim yang mau mengerjakan begitu ya. Kemudian increment. Increment ini terminologi lain juga adalah kumpulan produk-produk dari sprint yang telah dilakukan. Jadi hasil dari sprint 1 ini produknya apa saja. Di sprint 2 produknya apa saja. Kita ingat bahwa Scrum itu adalah outputnya di satu sprint itu adalah potentially shippable product ya, seperti yang kita simak dulu. Jadi di satu sprint potentially shippable produknya itu ada berapa gitu ya. Ini istilahnya adalah increment. Nah, ini adalah bentuk ilustrasi dari Scrum. Jadi ada product owner yang dia ini sebagai penjembatan antara stakeholder pemesan gitu ya dengan tim gitu ya. Jadi product owner ini menulis product backlog. Nah, kemudian di product backlog melalui sprint planning ini mengalokasikan backlog tersebut menjadi beberapa sprint backlog gitu ya. Tergantung nanti dikerjakan satu persatu secara serial atau paralel gitu ya. Kemudian ketika sudah ini ada development team seperti yang kita lihat tadi ya. Nah, setelah di planning muncul sprint backlog, kemudian dijalankan proses sprintnya tadi. Ya, dengan tadi proses-proses daily meeting atau daily scrum gitu ya. Ada refinement atau penyaringan dan juga ada sprint review dan retrospektif gitu ya. Nah, ini adalah praktek-praktek ilustrasi Scrum. Anda bisa mendalaminya lebih lanjut jika Anda fokus terhadap Scrum ini gitu ya. Nah, catatan, Scrum menerapkan transparansi keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan artefak yang ada. Jadi artefak atau ya sesuatu yang bisa dihasilkan ya, bisa dilihat gitu ya dari proses-proses atau praktek-praktek Scrum ini harus transparan gitu ya. Memang semuanya harus bisa dilihat dan dari situ diambil keputusan gitu ya. Jadi prosesnya bisa dilihat oleh semua stakeholder gitu ya, transparan. Pada titik di mana transparansi berada pada tingkat yang tinggi, keputusan yang dibuat semakin terpercaya. Gitu ya. Jadi karena ini sangat erat hubungannya dengan teamwork,
maka satu keputusan dengan keputusan yang lain ini harus transparan gitu ya. Nah, untuk bacaan lebih lanjut, ini Anda bisa baca literatur, ada yang di bahasa Indonesia, atau ada juga yang di bahasa Inggris. Tentu saja sudah banyak sekali sekarang buku-buku yang di bahasa Indonesia itu yang membahas mengenai Scrum, karena Scrum ini kan sedang naik daun gitu ya. Dan juga XP, itu juga ada juga buku-buku mengenai yang menjelaskan mengenai itu. Demikian penjelasan saya kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Eh, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.